Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat untuk kita menjalani masa raya Minggu Advent yang kedua dari 4 minggu yang ditetapkan lewat Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dan hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Untuk itu firman Tuhan hari ini datang bagi kita, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditulis dari dalam penjara di kota Roma. Dikirim kepada semua orang-orang yang dikasihinya, hamba-hamba Tuhan, jemaat Kristen, jemaat yang menerima Kristus yang ada di Filipi. Ada sebuah kesaksian. Saya ingat waktu sidang sinode di Nabire tahun 1988. Pendeta dari Jepang ini diundang hadir sebagai undangan terhormat dari sinode GKI untuk hadir di sidang itu. Namanya Pendeta Watanabe. Pendeta ini dulu adalah militer Jepang di zaman Perang Dunia Kedua. Setelah dia pulang dari Perang Dunia Kedua, dia kasih tinggal militer dan dia masuk jadi pendeta. Pendeta Watanabe ini membunuh banyak orang Papua waktu mereka pas ditugaskan ada di tanah Papua. Tangannya penuh dengan berlumuran darah. Itulah sebabnya setelah dia pulang, dia tinggalkan pekerjaan tentara dan dia masuk bekerja untuk seorang pendeta atau hamba Tuhan. Dia diundang oleh sinode harus hadir dalam sidang sinode di Nabire itu 1988 dan dia ingat tanah ini banyak, dia membunuh banyak orang, bagaimana dia mau datang? Dia berdiri sebuah gunung di Jepang, gunung yang tinggi, dia pakai baju toga dan dia angkat tangan begini tas. Dia berkati, Tuhan berkati tanah Papua. Kau ampuni dosa-dosa saya. Dan dia datang dan dia bersaksi di gereja Immanuel Kota Lama, Nabire. Dia pimpin ibadah sakramen baptisan kudus, dia membaptis anak-anak waktu itu. Dan itulah kesaksian. Doa jarak jauh. Dari Jepang, Gunung Tanjung Laut. Dia berdoa untuk tanah Papua itu, ya. Tuhan ampuni dia karena banyak orang yang dia membunuh. Pembacaan ini juga doa jarak jauh Paulus dari Roma. Dia berdoa untuk orang-orang Filipi. Berdoa dari dalam penjara. Ya, surat ini dia tulis untuk orang-orang di Filipi bahwa aku sangat mengasihi kamu, ya. Paulus juga angkat tangan untuk memberkati orang-orang di Filipi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dari Yesus Kristus menyertai kamu. Kata-kata Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 2 ini dipakai oleh Sinode GKI dalam liturgi buku biru setiap hari Minggu. Diambil dari kata-kata Paulus ini.
yang ada di ayat 2 itu. Maka dalam liturgi hari Minggu biasanya ada berkat di awal dan berkat di akhir. Berkat di awal adalah potom dan salam, dan berkat di akhir adalah berkat untuk selesai itu orang akan pulang kembali ke rumah. Kedua berkat ini bukan hanya kata-kata yang kita dengar. Setelah jemaat bangkit berdiri dan potom salam dibacakan, tapi artinya sangat dalam. Berkat Allah ada di situ. Berkat yang istimewa dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ada di situ. Saya di gereja Pengharapan kalau berdiri di mimbar itu menyampaikan berkat ini itu. Setelah itu baru orang mulai masuk duduk di gereja itu. Kadang-kadang sudah ibadah tengah-tengah, baru datang duduk. Tidak dapat berkat itu. Berkat ini hanya waktu sebelum ibadah orang sudah duduk dalam gereja di bangku kursi yang sudah disiapkan. Mereka sudah duduk siap diri baru berkat itu dikasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Berkat yang Yakub menangis waktu Esau menangis waktu Yakub mencuri hak kesulungannya. Bapak, tidak ada berkat lain kah? Ada, tapi berkat yang bagus kepada subau lari itu. Berkat itu. Ya kadang-kadang kita hanya asal datang ke gereja. Hari ini saya mau kasih tahu. Kalau kita setelah potong dan selambar datang duduk, silakan duduk dengar firman, menyanyi, pulang tak pulang dengan hampa. Ini biasakan diri dan seterusnya itu. Kasih tahu suami anak-anak, sebelum potong dan salam, kamu sudah duduk di bangku-bangku yang sudah ada. Supaya berkat dari Allah. Pendeta yang angkat tangan, tapi itu Allah memberkati umat. Dan begitu juga pada saat jemaat mau pulang. Banyak kami berdiri lihat. Mungkin karena kepentingan beribadah mungkin lama. Saya jalan sudah, mungkin saya mau ke Sentani baru. Dan jalan pergi, pulang dengan hampa. Berkat itu ada di awal dan akhir. Karena di akhir itu pendeta dia akan angkat kedua tangan. Berkat dari Allah itu. Berkat itu yang dipakai dari kata-kata Filipi, kata-kata Paulus. Khotbah kita berdasarkan bacaan kita Filipi 1:11 bertemakan ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Surat Filipi adalah bagian dari surat-surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada semua orang kudus yang ada di Filipi, termasuk penilik jemaat itu ketua-ketua jemaat. Diaken itu para penatua dan syemasi yang bekerja di gereja. Paulus menyatakan doa berkat untuk mereka dari penjara yang ukuran 1x1 itu, penjara yang pengap itu. Tapi dia dari situ berdoa berkat untuk orang-orang Filipi. Mereka berdoa supaya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus itu menyertai. Nah, jadi potong dan salam di kata-katanya singkat tapi berkatnya itu sangat bermanfaat. Kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan damai sejahtera karena Allah memberkati kita. Ya. Pendeta itu hanya alat saja. Seakan-akan kata-kata itu keluar dari mulut Allah yang sedang memberkati jemaat yang masuk ambil duduk bagian dalam ibadah dan mereka mengikuti ibadah itu. Itulah sebabnya kita perhatikan dari pembacaan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Supaya kita mengerti ini doa ucapan syukur Paulus itu apa yang kita mau ambil manfaat, apa yang kita mau ambil. Lewat pembacaan ini saya mau jelaskan sehingga kita bisa mengerti supaya kita juga bisa bawa pulang dengan sukacita. Yang pertama adalah ucapan syukur dan keyakinan Paulus. Tiap hari kalau dia mengucap syukur dia yakin bahwa Allah memberkati dia. Allah memberkati apa yang dia doakan itu. Itu dia yakin sekali Paulus. Paulus mengucap syukur setiap kali dia mengingat mereka. Untuk semua orang kudus dalam Kristus di Filipi. Dan para penilik jemaat dan diaken. Paulus tulis di situ kita lihat.
Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Mengapa Paulus katakan saya berdoa dengan sukacita? Artinya orang yang rajin memanjatkan doa dengan tidak bosan-bosan tiap hari adalah orang yang di dalam dirinya ada sukacita Roh Kudus. Itu yang membuat kalau dia setiap hari itu berdoa. Mau tidur berdoa, mau bangun berdoa, mau jalan berdoa. Karena di dalam diri ada sukacita. Kalau orang di dalam dirinya tidak ada sukacita, ya begitu sudah, bangun langsung jalan saja. Macam rasa kekuatan dirinya dia punya hebat sudah. Tapi orang di dalam dirinya rasa sukacita seperti Paulus itu. Tiap hari tidak bosan-bosannya, selalu dia menaikkan doa itu. Paulus. Sukacita kita menjadi lebih besar bila kita membawa kesadaran yang mendalam dalam kehadiran dan kedekatan Allah di dalam kehidupan kita. Rasa dekat sekali, erat sekali hubungan saya dengan Allah. Ya macam taruh kursi di depan ini, Allah duduk di depan, saya di sini, Yesus duduk di depan, saya di sini. Jadi saya berdoa sedang bercakap-cakap dengan dia. Dekat sekali, erat sekali. Kalau orang yang tidak ada dalam dirinya ada sukacita, sudah nonton bola sampai pagi langsung tidak ada, macam bangun begitu karena mengantuk. Jadi ini hari Minggu tarpusin ada tidur di rumah itu karena Belanda menang lagi, jadi ya Argentina menang lagi, jadi untuk apa gereja ini, saya sukacita aja, saya mau tidur puas sampai siang. Itu orang Kristen model sekarang itu. Karena Yesus mengajarkan bahwa sukacita penuh tidak dapat dipisahkan dari perihal tinggal di dalam firman-Nya. Karena orang yang ada dalam sukacita seperti Paulus yang dia tiap hari dia tulis di ayat 3 sampai 6 itu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Ya. Setiap kali malam dia mau tidur, dia berdoa untuk janda di sebelah, duda di sebelah, orang miskin di sebelah dan kehidupannya. Tidak lalai dia berdoa. Dia tidak berdoa untuk ingat dirinya dan keluarganya. Orang di dalam dirinya selalu ada sukacita. Semua orang dia berdoa. Dia berdoa para pendeta, dia berdoa untuk majelis supaya Tuhan kasih mereka sehat kuat, supaya mereka melayani di jemaat ini. Itu. Hamba Tuhan saja berdoa untuk jemaat, tapi jemaat apakah ada berdoa mereka? Tidak itu. Syukurlah, terima kasih Bapak Ibu yang ada malam mau tidur berdoa. Tuhan berkati tumpu majelis percetakan ini. Kasih dorang kekuatan, sehat, hikmat, setia melayani. Itu doa umat. Karena hamba Tuhan juga berdoa untuk jemaat. Ada rasa timbal balik. Kecuali di dalam diri seperti Paulus, kalau ada sukacita di dalam Roh Kudus. Kalau tidak ada, ya begitu sudah. Tidak pernah mau berdoa. Pagi pergi kerja, malam tidur. Kita mau belajar, makanya hari ini kita mau belajar dari Paulus. Biar dia dari penjara yang sempit, mau tidur tidak bisa, hanya ukuran 1 kali 1 meter. Mau berdiri lurus tidak bisa, hanya duduk begitu saja. Tapi dari situ dia tetap tulis firman Tuhan untuk ke jemaat-jemaat, kasih nasihat firman. Dari situlah dia berdoa untuk jemaat tiap-tiap hari. Karena ada sukacita dalam dirinya. Macam beda kau melihat Paulus yang orang yang dalam penjara kok masih mau berdoa untuk orang lain. Kalau kita mau apa? Kita jarang kita berdoa. Saya dengan saya punya keluarga yang miskin sekali, tong hidup susah, untuk apa mau berdoa lain? Berdoa tidak mengajarkan itu. Biar saya berdoa, saya orang miskin tapi saya berdoa untuk orang lain. Baru Allah turunkan berkat untuk saya. Itu hal yang pertama. Makanya Paulus katakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Karena jemaat ini didirikan oleh Paulus. Paulus didirikan pada tahun 52 Masehi, setelah Yesus lahir. Dan surat ini dia tulis pada tahun 62-63. Cinta kasih Paulus untuk berdoa untuk jemaat. Itu yang kita mau belajar, bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat, karena di dalam dirinya ada sukacita,
Kalau boleh Bapak Ibu jemaat berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk siapa saja hamba Tuhan, pemerintah, bangsa, situasi yang ada di Papua ini. Hal yang kedua di ayat 7 dan 8, Paulus mengungkapkan isi hati Paulus terhadap orang-orang Filipi, jemaat di Filipi. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan. Seakan-akan seluruh warga jemaat Filipi itu ada dalam hatinya, ada dalam doa setiap hari. Mulutnya tidak pernah berhenti untuk berdoa, karena dia mendirikan jemaat dan tanggung jawab dia tidak bisa lepas. Tiap hari dia ingat untuk berdoa untuk mereka. Paulus katakan bagaimana di ayat 36, Paulus bilang tidaklah berlebih-lebihan, malah apa yang saya lakukan di ayat 36 untuk berdoa untuk ada adalah suatu kewajiban. Memang kewajiban saya untuk berdoa. Berdoa untuk orang banyak, berdoa untuk orang lain. Karena bagi Paulus orang di Filipi itu sangat dikasihnya. Dia tulis di ayat 7 itu. Kamu semua sebab kamu adalah di dalam hatiku. Paulus sangat mengasihi. Bukan seperti kita yang hati penuh dengan kebencian membuat tidak mau berdoa untuk orang lain. Kasihan kamu mau jatuh bangun, kamu apakah terserah kamu mau jalan bagaimanakah. Paulus tidak mengejarkan. Dia berdoa untuk semua orang, entah orang yang baik atau orang yang jahat. Paulus berdoa untuk mereka. Bagi Paulus orang-orang Filipi selalu berada dalam hatinya. Seakan-akan dia selalu mau pikul beban orang Filipi. Kalau dia dengar orang Filipi ada dalam pengaruh ajaran sesat, dia tulis surat cepat kirim. Jangan kamu terpengaruh. Perhatiannya itu. Perhatian sama kita untuk memperhatikan orang-orang lain juga. Orang-orang yang lemah. Paulus menasihati orang di Filipi bukan karena kebaikan mereka, tapi karena persekutuan dalam kasih karunia Allah itu. Allah memberkati dia, sebagai gantinya Allah memberkati dia itu. Dia berdoa untuk orang banyak. Kita harus begitu belajar dari Paulus. Kalau Tuhan dapat rezeki, Tuhan dapat berkat. Artinya berkat itu juga Tuhan bagi-bagi untuk orang lain. Tidak makan sendiri. Itu yang Paulus ajarkan. Kalau Tuhan dapat, Tuhan bilang, ini berkat dari Tuhan, jadi nikmatilah semua dalam keluarga. Tidak, Paulus tidak. Berkat yang dia datang seakan-akan itu titipan Tuhan. Hanya lewat dia dan dia melanjutkan lagi untuk orang lain lagi. Cara hidup Paulus yang Tuhan mau belajar, dia tulis dalam itu. Karena Paulus, isi hati Paulus untuk orang-orang Filipi. Paulus katakan di ayat 8, seolah aku panggil Allah menjadi saksiku. Karena itu suratnya dia tulis, jangan sampai orang Filipi bilang, Paulus hanya mengkosong tulis di surat tapi tidak pernah dia berdoa bagi kami. Tapi Paulus bilang, kalau seandainya Allah ada di sini, dia akan bicara bahwa apa yang Paulus lakukan itu benar. Dia berdoa untuk kamu setiap hari. Dia menangis, meneteskan air mata kalau kamu jalan salah. Itu yang ditulis di ayat 8. Kasih Paulus kepada jemaat di Filipi bukan kasih biasa. Kasih yang bukan berdasarkan hubungan darah daging, tapi kasih yang berpanggal pada kasih karunia Tuhan. Begitu maksudnya bahwa kita juga belajar dari Paulus untuk mengasihi orang lain. Bukan kasih hanya sekedar darah daging, adik kakak, saudara bersaudara. Tapi mengasihi orang lain karena kasih karunia Allah. Paulus tidak bisa membalas apa-apa karena dia dipanggil oleh Tuhan itu hanya kasih karunia orang yang tidak layak. Harusnya dia dihukum mati binasa, tapi Tuhan mau pakai dia, maka dianggap itu kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan bangun pagi matahari cerah dengan buka mata, napas masih ada, kasih karunia Allah. Makanya hari Minggu Tuhan datang ke gereja, bukan Tuhan tidur di rumah. 1 minggu dia jaga kita, lindungi kita,
menyertai kita, napas hidup, tenaga, kekuatan dia kasih. Tong bekerja untuk tong punya usaha pekerjaan. Apa yang tong mau balas? Hari Minggu tong datang ke gereja, bukan tidur di rumah. Itu. Kadang-kadang di sinilah kita tidak memahami kasih karunia Allah. Bagian terakhir setelah Paulus berbicara tentang ucapan syukur yang dilandasi, doa yang dilandasi ucapan syukur, dia berbicara betapa kasihnya mengasihi orang di Filipi, baru dia berdoa syafaat untuk orang Filipi di ayat 9 dan 10. Inilah contoh doa yang kita mau belajar supaya kita juga bisa berdoa seperti itu. Bagi kita punya keluarga, anak-anak, suami, istri, tetangga, saudara, bersaudara, untuk orang lain, kita berdoa seperti doa Paulus di ayat 9 sampai 10. Paulus meyakinkan anggota jemaat di Filipi akan kasihnya kepada mereka, akan persekutuan mereka dalam kasih karunia Allah. Paulus sekarang melanjutkan ucapan syukur yang terakhir, yaitu dia berdoa syafaat untuk orang-orang di Filipi. Semoga kasih mereka semakin bertambah, ya, karena Tuhan sudah mau datang. Ya, itu Paulus katakan di ayat 9. Inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi yang pertama, contoh yang kita ambil dari Paulus adalah, doa Paulus adalah semoga mereka itu semakin bertambah perasaan yang murni, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib dilakukan, mana yang harus kita tolak. Harus kita punya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita keluarga kita berdoa untuk anak-anak kita, Tuhan memberkati anak saya supaya dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi insinyur, dia bisa jadi pilot. Ini doa yang salah. Doa yang benar adalah, Tuhan, Engkau memberkati anak saya supaya dia mengasihi Engkau, dia takut akan Tuhan. Doa orang Kristen harus begitu. Ketika kita berdoa anak untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan secara baik, maka semua yang kita tidak pernah doakan itu Allah melengkapi anak-anak itu, anak-anak kita. Umur panjang, masa depan, segala diberi. Kadang-kadang kita itu langsung minta, fokus langsung apa yang kita minta. Anak-anak ini terjadi seperti itu. Tidak. Kita belajar dari Paulus. Dia berdoa untuk umat di Filipi supaya Tuhan memberikan mereka hati yang paham, supaya mereka bisa membedakan ini yang baik, ini yang dari Tuhan, ini yang bukan, supaya mereka ikut yang Tuhan mau punya. Jangan sampai mereka salah melangkah. Itu doa Paulus. Doa ini juga menjadi kita contoh dalam keluarga-keluarga, untuk mendoakan untuk keluarga kita, mendoakan untuk orang lain, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan. Contoh yang kedua, Paulus memberi contoh adalah agar mereka itu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Suci artinya tanpa campur dosa. Satu kehidupan yang tidak boleh ada dosa sekecil apapun dalam diri kita. Itu yang dia katakan arti suci. Saleh. Ya. Seluruh ujung rambut sampai ujung kaki kudus dan suci. Tak bercacat berarti tidak menyakiti hati Allah, tidak menyakiti orang lain. Suami yang baik dalam rumah tidak pernah menyakiti istri. Itu yang Paulus mau, seperti begitu. Tidak menyakiti hati, tidak Allah memurkai kita seperti zaman Nuh. Kejadian pasal 6 itu. Allah bilang, percuma saya jadikan manusia ini. Kalau sudah hidup begini, lebih baik saya musnahkan dorang saja. Untuk apa saya jadikan mereka? Tapi segala perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan mau. Paulus berdoa untuk orang Filipi seperti begitu. Memiliki hati yang suci tanpa campur dosa. Tidak pernah bercacat. Ya. Manusia memiliki diri 3 dosa. Dosa dengan mulut, lidah. Dosa dalam pikiran kita, dosa dan perbuatan. Oke, dosa dalam perbuatan kita tidak lakukan. Tapi kadang-kadang kita terjebak dengan dosa mulut ini.
Anak bikin salah sedikit, caci maki sampai habis-habis. Ya. Itu dosa yang sering kita lakukan. Walaupun firman Tuhan menyuruh kita untuk dari mulut kita kalau boleh kata-kata berkat yang keluar, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Bisa. Karena lidah itu tidak ada tulang, makanya dia bisa berkata apa saja, bisa. Ya. Pikiran-pikiran kita yang mendendam orang lain, membenci orang lain walaupun dia tidak tahu, dosa. Allah menuntut hidup kita adalah kudus, suci, tak bercacat. Tidak ada satupun yang kita buat untuk menyakiti hati Tuhan. Isi doa yang ketiga dari Paulus adalah orang-orang kudus di Filipi ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Hidup kita setiap hari menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran. Bukan buah-buah kejahatan. Anak-anak tidak boleh menghadirkan buah-buah kejahatan dalam rumah tangga orang tua, dalam lingkungan di mana kita tinggal. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Tak buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah kehidupan. Bagaimana yang difirmankan Tuhan dalam kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ranting yang dimelekak di pokok anggur yang benar, dia akan menghasilkan buah. Begitu juga bapak saudara dan saya tetap tinggal di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar. Orang akan lihat mereka hidup sungguh luar biasa keluarga itu. Anak-anaknya luar biasa. Anak-anak yang baik, buah. Tuhan tuntut kita bekerja untuk menghasilkan buah yang benar. Dan buah ini harus dipertanggungjawab pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Karena hari Tuhan sudah mendekat. Kemarin di Klopkam Bapak Yeremias Manam punya anak meninggal. Yesaya Israel Manam. Anak ini dapat visi dari Tuhan. Orang tuanya bilang perubahan betul setelah 1 bulan terakhir. Tidak pernah jalan keluar, di dalam kamarnya duduk baca Alkitab. Kepada orang dia beritakan pada orang bahwa Tuhan itu sudah mulai datang, sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan sudah datang. Dia datang ke para pendeta, dia sharing tentang kalau manusia mati itu kemana. Kematian dan Tuhan datang itu yang dia beritakan sampai dia meninggal. Dan inilah firman yang ditinggalkan di tengah-tengah dunia yang sudah tua. Tuhan tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi mari kita berjaga-jaga dan bernanti-nanti. Bahwa waktu Tuhan datang, kita tidak sia-sia hidup kita. Ada 2 orang di ladang, dia akan ambil 1, dia akan kasih tinggal 1. Ada 2 orang yang memutar batu kilangan, dia ambil 1. 1 dia kasih tinggal. Yang diambil itu orang-orang yang benar. Kasih tinggal ada orang yang hidup sebarang saja di dunia ini. Bisa terjadi di dalam keluarga. Mungkin diambil istri, kasih tinggal suami. Mungkin diambil suami dan istri, kasih tinggal anak-anak. Mungkin diambil anak-anak, kasih tinggal suami dan istri. Karena mereka tidak pernah hidup dengan baik. Selama Tuhan izinkan mereka hidup di tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya apa yang kita melakukan dari firman Tuhan ini. Dalam merenungkan dan melakukan di sepanjang minggu Advent yang kedua ini. Apa yang kita tiru dari Paulus lewat firman Tuhan hari ini? Pertama adalah teladanilah kerendahan hatinya. Paulus itu orang yang rendah hati. Dia belajar kerendahan hati dari Yesus Kristus. Matius pasal 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu sikap hidup Yesus. Orang Kristen harusnya hidup seperti begitu. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan kasar. Harus lemah lembut. Hidup seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Paulus sudah menjalani, makanya Paulus menitip firman Tuhan ini. Harus kita juga hidup seperti Paulus. Yaitu hidup dalam kerendahan hati. Kita belajar teladan dari Paulus. Yang kedua adalah kasihnya. Paulus sangat mengasihi orang banyak.
Paulus sangat mengasihi tetangga di sebelah, tetangga di kiri, di depan, di belakang. Bukan masa bodoh, bukan cuek. Kasih seperti orang Samaria. Imam lewat ambil jalan sebelah, orang Lewi lewat ambil jalan sebelah, orang Samaria lewat karena tergerak hatinya oleh balas kasihan. Dia tidak bilang ini orang Ibrani, ini mungkin orang Samaria, ini mungkin orang asing. Tidak. Bagi dia adalah sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Kasih itu yang harus ada dalam diri kita. Kasih yang mengasihi orang lain. Belas kasihan. Kalau tidak terdorong belas kasihan, masa bodoh dengan orang lain. Kasih tinggal kau mampus kah tidak kah terserah. Tapi di dalam dirinya mengalir sukacita dan kasih Kristus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah kebenaran di tengah dunia. Hal yang teladani yang ketiga yang kita lakukan dari Paulus adalah dia bersyafaat untuk gereja Tuhan. Dia berdoa untuk gerejanya. Tidak usah kita pikir yang terlalu jauh-jauh. Cukup kita lakukan berdoa untuk semua lingkungan yang ada di percetakan. Saling mendoakan. Janda, duda, orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Berdoa untuk hamba Tuhan. Berdoa untuk para pendeta. Tuhan kasih mereka kuat sehat untuk mereka melayani. Jangan berdoa untuk ingat diri sendiri. Jangan berdoanya untuk anak-anak sendiri saja. Berdoa untuk bersyafaat untuk orang lain. Pemerintah bangsa, pimpinan negara, pejabat, gubernur dan semua kita berdoa. Itu doa orang Kristen. Bukan doa untuk diri sendiri. Itu yang kadang-kadang doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena doa kita hanya pribadi saja. Mau apa yang kita minta, Tuhan kasih. Dan itu yang menjadi halangan bagi kita. Kita harus berdoa semua orang. Hal terakhir baru Tuhan. Setelah saya berdoa semua orang, saya sendiri dan keluarga juga ada dalam kesulitan. Tuhan mau lihat saya punya kehidupan juga. Itu berdoa yang betul yang Tuhan mau. Mengutamakan orang lain dulu. Itu yang kita belajar dari Paulus. Mari Mas Raya Advent adalah waktu yang terbaik untuk kita saling mendoakan. 4 minggu diberikan. Saling mendoakan. Saling berdamai satu sama lain. Yesaya tulis Yesaya 40. Ada jalan yang berlekuk-lekuk diluruskan. Ada bukit yang itu harus diratakan. Yang lembah harus diratakan, bukit harus didoser kasih rata. Artinya bahwa di minggu-minggu yang 4 minggu Advent kita menengok perjalanan kita dari Januari sini. Kalau saya ada salah dengan adik kakak, mari Tuhan saling berdamai. Kalau saya ada baku ribut dan tetangga di sebelah, mari di 4 minggu ini kita berdamai satu sama lain. Natal tidak membawa kita untuk berdamai, mohon maaf, tidak. Mohon maaf itu di 4 minggu Advent ini. Kita saling mengampuni, memaafkan satu sama lain. Dengan hati yang bersih, hati yang damai, hati yang diberkati Tuhan, kita bawa ke palungan. Kita punya persembahan hidup kita sebagai persembahan yang agung mulia di hadapan Tuhan. Bukan di Natal baru Tuhan datang minta hati. Itu orang-orang Muslim yang biasa. Minal aidin wal faidin. Karena mereka punya ajaran yang begitu. Orang Kristen tidak. Selama 4 minggu Advent kita saling mengampuni antara satu sama lain. Kita mempersembahkan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Mari kita saling mendoakan dalam kasih Kristus. Menjaga hubungan kita yang akrab dengan Tuhan dan dengan sesama kita di minggu Advent ini. Masa Raya Advent juga harus menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan pembaharuan hubungan kasih dengan sesama. Yang mungkin selama ini renggang. Mungkin selama ini tidak baku bicara. Di minggu 4 Advent ini kita berdamai dan kita bersukacita. Topang menopang, tolong menolong. Hati yang bersih, hati yang diberkati ini kita persembahkan untuk Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan selamat kita menjalani masa raya Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.